Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program Gemar, gerakan baca Alkitab rutin yang begitu luar biasa, yang boleh membangun kita untuk supaya menjadi anak-anak Tuhan yang diperkenankan oleh Tuhan melalui rekan-rekan yang saling bahu-membahu untuk semakin selalu mengingatkan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada hari ini 4 November 2023 izinkan saya untuk boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya renungkan dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya ada sedikit cerita Bapak Ibu Saudara ya. Saya sedikit cerita. Suatu saat di sebuah kota Bapak Ibu Saudara ya, ada seorang pria yang suatu hari ia ingin memiliki niat untuk beribadah ya Bapak Ibu Saudara ya. Ia belum mengenal Tuhan, tetapi ia ingin mengenal siapakah Tuhan Yesus itu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu suatu hari ia datang ke sebuah gereja Bapak Ibu Saudara pada hari Minggu. Dengan niat ia ingin mengenal Tuhan, ia ingin beribadah di tempat itu pada hari itu Bapak Ibu Saudara. Ia datang ke sebuah gereja tersebut di hari Minggu dan mengikuti ibadah yang sedang berlangsung pada hari itu. Awalnya berjalan dengan lancar saja Bapak Ibu Saudara, tetapi di tengah-tengah ibadah, ketika sang pengkhotbah memberitakan firman kepada seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari itu, si pria ini Bapak Ibu Saudara tidak sengaja menumpahkan gelas aqua, gelas klub Bapak Ibu Saudara yang berisi air, gelas minum ya Bapak Ibu Saudara ya. Ia tidak sengaja menyenggol dan menjatuhkan gelas aqua tersebut, sehingga Bapak Ibu Saudara lantai pun basah karena gelas aqua tersebut pecah di bawah dan seketika menimbulkan kericuhan ya Bapak Ibu Saudara, keributan seperti itu. Jemaat di sebelah kanan, jemaat di sebelah kiri langsung merasa terganggu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika gelas itu jatuh, ia jatuhkan dengan tidak sengaja, ia menjatuhkan gelas tersebut. Seketika hampir seluruh jemaat Tuhan, seluruh jemaat yang hadir di dalam ibadah tersebut menoleh kepada sang pria tersebut. Tentu saja dengan mata tatapan yang sinis Bapak Ibu Saudara. Hampir seluruh pasang mata di tempat itu, di gereja tersebut, menoleh kepada sang pria itu. Beberapa ada yang sambil berbisik-bisik dengan temannya, beberapa ada yang melihat menatap dengan sinis seakan-akan merasa terganggu, beberapa ada yang mencela, beberapa ada yang mengkode. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya, seakan ingin mengungkapkan bahwa sang pria itu telah membuat keributan yang mengganggu jalannya ibadah. Seketika Bapak Ibu Saudara, sang pria tersebut, sang pria yang tidak sengaja menjatuhkan gelas tadi, yang ingin mengenal Tuhan, pada akhirnya berdiri. Dan karena merasa bersalah dan merasa tidak enak Bapak Ibu Saudara, ia keluar dari gereja tersebut. Ia berjalan ke pintu keluar dan ia keluar dari gereja tersebut Bapak Ibu Saudara. Lalu pada malam harinya, ia Bapak Ibu Saudara datang ke sebuah bar atau diskotik, katakanlah seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Ia datang ke sebuah bar tersebut, memesan sebuah minuman ya. Ketika ia memesan sebuah minuman, awalnya berjalan dengan baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika minuman itu tinggal setengah, ia minum tinggal setengah, tidak sengaja lagi ia menjatuhkan gelas tersebut Bapak Ibu Saudara. Gelas tersebut jatuh, pecah, dan sisa minumannya itu mengotori dan membasahi lantai. Piar Bapak Ibu Saudara. Seketika sang pria tersebut langsung trauma Bapak Ibu Saudara dan merasa bersalah. Ia ketakutan ya Bapak Ibu Saudara telah menjatuhkan gelas di dalam bar tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Beberapa orang-orang yang pada saat itu juga mengunjungi bar tersebut langsung berkata kepada pria tersebut, "Udah bro, tenang aja bro, santai aja, nanti biar dibersihin pelayannya, udah santai aja, santai," gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu seketika beberapa pelayan pun datang kepada pria tersebut dan meminta maaf. "Mohon maaf ya Pak, mohon maaf kalau Anda merasa kurang nyaman di tempat ini. Sebentar saya bersihkan ini dan saya akan ganti baru minuman Bapak."
Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Seketika pelayan itu mengepel di depan pria tersebut, membersihkan bajunya. Saya bersihkan ya Pak, saya bersihkan, seperti itu. Dan mengganti minumannya dengan yang baru. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, sang pria tersebut langsung merasa senang Bapak Ibu Saudara ya. Merasa tidak jadi trauma dan tidak jadi ketakutan Bapak Ibu Saudara. Lalu ia menikmati tempat itu Bapak Ibu Saudara, tempat bar itu, meminum minumannya. Lalu ketika ia puas, ia pulang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Cerita pun telah selesai Bapak Ibu Saudara. Tetapi cerita tersebut mencetuskan sebuah pertanyaan. Kira-kira si pria ini Bapak Ibu Saudara, keesokan harinya, lusa, tulat, ataupun minggu depannya, ataupun di hari-hari, di waktu-waktu yang akan mendatang, ketika ia bingung, nggak tahu harus kemana, ia nggak tahu harus pergi kemana, kira-kira pertanyaannya, apakah dia akan pergi datang ke gereja Bapak Ibu Saudara? Saya yakin tidak Bapak Ibu Saudara. Ia akan lebih memilih datang ke bar Bapak Ibu Saudara, di mana ia merasa di situ dia bisa mendapatkan ketenangan, dia jauh dari tatapan-tatapan sinis, dia jauh dari rasa bersalah, dia mendapatkan pelayanan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Meskipun Bapak Ibu Saudara, tempat itu bukan tempat yang baik, tetapi seluruh isi dari bar, pelayan-pelayannya, pengunjung-pengunjungnya Bapak Ibu Saudara, mereka bisa memberikan kenyamanan kepada sang pria tersebut. Tetapi tidak dengan gereja yang ia datangi sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Semua jemaat menghakimi dia dengan tatapannya yang begitu luar biasa. Jemaat-jemaat merasa terganggu dan memberikan omongan-omongan yang kurang sedap, kurang enak Bapak Ibu Saudara. Di sini mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa belajar untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk memberikan yang terbaik bagi siapapun Bapak Ibu Saudara ya. Bagi teman-teman kita, bagi orang lain, kita harus memancarkan kasih, memancarkan sifat Kristus Bapak Ibu Saudara. Karena orang tersebut ingin mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kita ada untuk menjadi orang-orang yang memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu seperti ini, seperti aku ini adalah contohnya pengikut Tuhan Yesus seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita adalah cerminan dari Tuhan Yesus di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca di dalam Amsal pasal ke-10 ya, pasal 10 ayatnya yang ke-31 dan 32 Bapak Ibu Saudara ya. Begini bunyi firman Tuhan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. 32, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini pun juga mengajarkan kita bahwa kita sebagai orang-orang yang berhikmat, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang bergereja, orang-orang yang menjadi cerminan Tuhan di dunia ini, tidak boleh asal sembarangan menghakimi orang lain. Tidak boleh asal sembarangan menggunakan tutur kata yang tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita tahu seseorang sedang melakukan kesalahan, tetapi ketika kita menegur, kita harus memiliki hikmat Bapak Ibu Saudara ya. Bukan semata-mata kita mengeluarkan kata-kata yang selalu menyenangkan orang lain, enggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus mengerti memposisikan diri kita kepada orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu kita menghakimi, tidak perlu kita membicarakan ataupun hal-hal apapun yang kita keluarkan melalui mulut kita yang menimbulkan ketidakbaikan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah salah satu sikap yang harus diambil dari bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara, supaya kita boleh memancarkan kasih, memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui tutur kata kita Bapak Ibu Saudara. Boleh kita menasihati orang, boleh kita menegur seseorang, tetapi dengan penuh kasih Bapak Ibu Saudara, dengan penuh hikmat.
Misalkan kita ambil contoh ketika sang pria tadi menjatuhkan gelas aqua, maka di situ kita akan membantu. Gak apa-apa saudara, pelan-pelan saja, ayo kita bersihkan bersama-sama. Gak apa-apa saudara, kita akan membersihkan tempat ini, kita akan melanjutkan ibadah kita bersama-sama. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, memberi kedamaian. Setiap mulut ucapan kita itu jangan sampai memiliki tujuan-tujuan untuk memberikan kesakitan di dalam hati bagi siapapun itu Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sikap yang harus kita selalu teladani, harus kita belajar sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Termasuk saya sendiri Bapak Ibu Saudara, saya ingin belajar untuk selalu menjaga hati, menjaga ucapan-ucapan saya, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kedamaian. Saling di dalam gereja ini kita boleh saling memiliki sikap yang baik, memiliki perkataan tutur kata yang membangun, yang manis, didengarkan oleh saudara-saudara kita Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita semuanya memiliki kasih dan memancarkan kasih kepada saudara-saudara kita melalui tutur kata kita Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, itu adalah sedikit cerita dan juga rangkuman dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang 32 dan 33, di mana saya telah merenungkan dan kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan kita boleh belajar menjadi rekan-rekan satu pengerja yang boleh semakin hari menjadi rekan-rekan yang semakin solid dan semakin penuh kasih melingkupi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat ini Bapak, kami boleh mengikuti program Gemar ini dengan penuh sukacita, dengan keadaan sehat, dan Kau memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar Bapa menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi jemaat Tuhan. Ini Bapa memiliki tanggung jawab yang luar biasa ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang memancarkan sifat, memancarkan kasih, dan menjadi cerminan sikap-sikap Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kiranya melalui kami sinar kemuliaan-Mu Bapa boleh terpancar sampai ke ujung dunia, sampai ke pelosok-pelosok ya Tuhan. Kiranya melalui kami Tuhan, anak-anak-Mu, kemuliaan-Mu akan tersebar luas sampai kemanapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, gunakanlah kami, pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk menjaring jiwa-jiwa baru, untuk menjaga domba-domba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar kami juga akan melanjutkan segala kegiatan, aktivitas kami, pekerjaan kami, sekolah kami. Tuhan tolong melindungi, menyertai. Kami serahkan semua kegiatan kami dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa lagi minggu depan di dalam program Gemar selanjutnya.